Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Marhaban ya Ramadan. Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru lovers semua. Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu diskon. Ini kan yang Mugaru lovers tunggu-tunggu. Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika dengar kata diskon. Loh, kok aku tahu sih? Ya tahulah, kan aku calon ibu juga. Bener nggak sih? Terus berapa sih diskonnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran 250.000. Yang kedua, potongan biaya pendidikan 500.000. Jadi guys, totalnya itu 750.000. Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024. Makanya, sat-set-wet-wet segera daftar di Mugaru. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, serta Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Tigawaru yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini, di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah insyaallah dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk kita menimba banyak ilmu, kita juga mengaji ya di kegiatan Darul Arqam SMP Muhammadiyah Tigawaru tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengawali acara kita pada pagi hari ini, izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kegiatan Darul Arqam hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru sekaligus membuka kegiatan Darul Arqam, dan acara yang selanjutnya yakni penutup. Untuk acara yang pertama yakni adalah pembukaan, marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan oleh Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru oleh Ustadz Agus Widianto MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya masih miring, luruskan ke depan. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah sampai dengan Ramadan yang keberapa ini? Ke-13 ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap hadir
hidup sebagai orang yang derajatnya paling tinggi. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu, kita semuanya, ini adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kita orang yang beriman. Maka anak sekalian, tentu keseharian kita, mungkin di tetangga kalian itu banyak kejadian orang yang sudah memasuki bulan suci Ramadan tidak sampai selesai. Ini tadi kalau kalian lewat dari arah jalan raya, itu ada bendera warnanya apa? Hijau, tandanya ada kematian. Artinya anak-anak sekalian, ayo yang masih ngeblok sendiri, hidup ini harus disyukuri dengan perasaan bahagia. Kemudian nikmat potensi yang kita miliki itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu ada peluang kita untuk tidur, karena tidur itu bagian dari ibadah. Ya, tidur bagian dari mati, betul ya, latihan mati. Tetapi di keterangan yang lain, tidur itu adalah ibadah. Ada kesempatan untuk tidur, tetapi tidak kemudian hidup ini tidur terus. Baik anak-anak sekalian, saya ingin memurojaah sebelum kalian mengikuti kegiatan 2 hari ini di Darul Arkom tentang karakter yang kita bangun di SMP Muhammadiyah Tigawaru atau 7 nilai luhur Mugaru. Yang pertama adalah visi pribadi yang jelas. Yang kedua, pikirannya positif. Stop. Saya cek dulu. Eben. 1 apa? Dibantu Denis. 1 apa Den? Nomor 1 visi pribadi yang jelas. 2 pikirannya positif. Eben diulangi. 1 apa pertama? 2 pikiran positif. Kalau masih harus saya ulang-ulang berarti fokus kalian masih belum. Ya, jangan ngobrol, perhatikan. 1 visi pribadi yang jelas. 2 pikirannya positif. 3 punya kekuatan akhlak. 4 apa? Cerdas. 5 tangguh. Ada yang tidak puasa hari ini? Jangan tunjuk temannya. Puasa semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya tangguh. 6 berpikir reflektif. 7 kerjasama. Baik anak-anak sekalian, yang pertama tadi adalah visi pribadi yang jelas. Visi pribadi itu tujuan. Tujuan orang puasa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Apa tujuannya? Menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa kita itu menjadikan kita lebih bertakwa. Kalau dilihat surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti orang yang bertakwa itu sama dengan orang yang muflihun. Orang muflihun itu adalah orang yang beruntung.
Kalau kita mau sholat, muadzin di dalam bacaannya itu hayya 'alal falah. Artinya mari kita menuju al-falah, artinya kemenangan ya. Iya, tahu adzan itu ke masjid betul, tetapi al-falah itu artinya kemenangan. Maka anak sekalian, ibadah puasa itu adalah ibadah kita untuk mendapatkan kemenangan ya. Al waznu yauma idinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau di dalam juz 30, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Jadi orang yang menang itu berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Di keterangan yang lain, orang yang menang itu nanti tempatnya di surga. Maka kalau nanti kalian sudah masuk surga, ada teman-temanmu belum masuk, diusulkan sama Allah, ya Allah itu teman saya dulu Darul Arqam bareng, ya Allah usulkan. Termasuk kamu masuk surga duluan, ternyata ada orang tuamu belum masuk, dimintakan ke Allah. Masuk surga ternyata ada gurunya yang belum masuk, loh Ustaz Agus kok belum kelihatan, diusulkan ya. Nanti kita masuk surga bareng ya. Saya pastikan di surga tidak ada apel ya, tidak ada apel lagi. Baik, semuanya sudah siap dengan alat tulisnya? Ayo, ini softnya masih kosong, diisi. Ayo Mas. Baik. Mas, mana bukunya Mas? Nah, ya. Kalau bisa jangan tak sini dah. Ini kak fokus di ETE kono ya baris kono. Yang terlambat, Mas, silakan berada di Masuk. masjid sebelah selatan. Kalau di sini nanti malah enggak kelihatan di sini nanti. Baik, bisa dimulai? Bisa dimulai? Oh, ini terlambat ini. Hah? Oh. Yang belakang kelihatan apa enggak? Hah? Maju. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Baik, untuk mencairkan suasana, ya maka semuanya tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Wah, gini. Tak ajari dulu ya. Tak ajari dulu. Ya. Kalau tepuk satu, kemudian kalau tepuk dua,
maka tepuknya ke kanan dan ke kiri. Tepuk 2. Oke. Semuanya tepuk 2. Kemudian kalau tepuk 3, ya kalau tepuk 3 maka ke kiri, ke kanan, ke kiri dan ke atas. Nah, gitu ya. Oke, testing. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke. Kalau tepuk 4 maka ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Ya. Ya, tepuk 4. Gitu ya. Oke, testing. Tepuk 4. Yang cepat, yang cepat. Tek. Tek tek. Tek 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 tek. Nah. Tek 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 tek. Seperti itu. Ya. Oke, tepuk 4. Masih belum kompak, masih belum kompak. Sampai nanti kompak, ya. Tepuk 4. Oh, masih ada yang terlambat, masih ada yang terlambat. Ya. Oke, kita ulangi lagi dari tepuk 1. Tepuk 1. Oh, masih belum sama. 1 aja belum sama kalian ya. Tepuk 1. Masih ada ketinggalan. Tepuk 1. Masih ketinggalan. Tepuk 1. Masih ada ketinggalan. Tepuk 1. Yang ketinggalan kita suruh maju ya. Oke. Tepuk 1. Kompak, kompak, kompak. Tepuk 2. Ah, ayo sini, sini, sini. Ayo sini. Tepuk 2 juga harus kompak ya. Ayo nomor, kamu nanti lihat temanmu yang tidak kompak suruh maju ya. Oke, ulangi lagi dari 1. Tepuk 1. Ah, siapa? Nggak lihat. Lihat lagi nomor. Tepuk 2. Tepuk 3. Oh, kompak semuanya ini ya, alhamdulillah. Tepuk 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah. Jadi dengan variasi tepuk tadi, ya semoga nanti selama 1 jam ke depan nggak ngantuk. Ya, nanti yang ngantuk tak suruh maju nanti ya, ngantuk ya. Seperti itu. Baik, izinkan Pak Aris di kesempatan kali ini menyampaikan materi tentang akidah. Sebetulnya ada 2 materi, ya, saya dan Bu Amal, dan jadwalnya harusnya Bu Amal dulu yang tampil. Nah, tapi karena belum siap, maka saya yang tampil duluan, tidak apa-apa ya. Baik, akidah. Naik apa enggak ya? Yang naik apa enggak? Enggak. Cukup. Kelihatan Pak? Yang belakang, coba yang belakang. Wisnu, kamu kelihatan apa enggak Wisnu? Dewa Wisnu, ya. Ya? Kurang ke atas. Lampunya, oh lampunya dimatikan Pak. Nah, oke, lumayan ya. Lumayan. Baik. Ya, berbicara tentang akidah, apa sebetulnya pengertian dari akidah itu sih? Akidah itu apa?
Kamu kok hoka haki ae? Hah? Coba saya mau ada perwakilan dari kelas 7. Kelas 7 siapa yang mau menjelaskan sedikit saja atau singkat saja tentang apa itu akidah? Ya. Aryo, yuk. Ya, sedikit saja kamu jelaskan apa itu akidah. Menurutmu apa sih? Ya. Nah, pengetahuanmu akidah itu apa? Gini, misalkan ada kalimat seperti ini. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai akidah yang kuat. Nah, mempunyai akidah yang kuat. Akidah itu apa? Iman. Iman. Oke, iman, boleh. Kelas 8, Noval. Apa? Mungkin sepengetahuanmu apa itu akidah, Noval? Ketua kelas 8A siapa? Oh iya. Haki apa ini? Ojo bojo. Oh. Bojo pahala puasanya hilang. Singkat saja, sepengetahuanmu apa itu akidah? Ya iman, Pak. Iman. Oke, dengan jawaban yang sama, akidah itu adalah iman. Kelas 9 yang lebih senior, saya mau kelas 9. Farus, apa itu akidah? Iman. Iman. Baik. Jadi nyatanya akidah dan iman pengertiannya berbeda. Gitu ya. Akidah itu lebih mendasar ya dan lebih pokok daripada iman. Ya, kalau bahasanya lebih radikal gitu ya. Jadi yang namanya akidah itu lebih radikal. Coba di next, Bu. Nah, ini. Jadi pengertian akidah secara bahasa ya, akidah itu adalah ikatan. Akidah itu adalah simpul, perjanjian dan kokoh. Ya, sehingga kalau tadi saya menyampaikan kita sebagai umat Islam harus mempunyai akidah yang kuat. Artinya harus mempunyai ikatan. Ya, dalam hal ini adalah ikatan ya Islam yang kuat, yang kokoh. Ya, seperti itu. Nah, akidah itu berasal dari bahasa Arab ya, yakni aqada, dari huruf aqada, aqdun. Makanya ada istilah aqdun nikah. Aqdun nikah atau akad nikah. Ya, kamu tahu akad nikah? Tahu, tahu merasa kok tahu. Pernah mendengar tapi belum mengalami ya gitu ya. Jadi akad nikah, akad itu adalah ikatan, janjian. Itu kan perjanjian seperti itu.
Al-aqdu, al-ihkamu, dan ar-rabtu bil quwwah. Jadi mengikat dengan kuat. Itu namanya akidah. Secara istilah, akidah merupakan keyakinan yang dipandang benar oleh manusia. Maka tadi tidak salah kalau jawabannya akidah itu iman, karena iman itu adalah bagian daripada akidah. Ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Lalu apa perbedaannya akidah dengan tauhid? Akidah dengan tauhid, atau iman dengan tauhid? Kalau iman tadi adalah bagian daripada akidah, lalu kalau tauhid itu apa? Karena ini salah satu terminologi yang juga saling berkaitan gitu ya. Zafir, nah, ketua kelas 8B, apa itu tauhid, Zafir? Kata Pak. Hah? Ata. Tauhid itu apa tauhid? Tauhid itu ya tauhid. Tapi pernah dengar kata tauhid ya? Haki. Nah, haki. Tauhid itu apa tauhid? Hah? Tapi pernah dengar kata tauhid ya? Ya. Akidah dan juga tauhid itu juga dua hal yang saling berkesinambungan, dua hal yang harus nantiasa berbarengan. Kalau tauhid, ya itu secara bahasa adalah dari kata-kata wahada yuwahidu, artinya mengesahkan. Apa artinya mengesahkan? Hah? Menjadikan Allah itu hanya satu. Allah itu satu, mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah itu satu. Gitu ya. Baik, lanjut Bu. Nah, maka akidah disebut juga sebagai tauhid, yaitu mempercayai keesaan Allah. Ya. Mempercayai keesaan Allah. La ilaha illallah. Apa maksud dari la ilaha illallah? Apa? Ya, harus. Apa arti dari la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Masih salah. Masih salah. Ada yang bisa menyempurnakan? Deva, apa arti dari la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Itu adalah jawaban yang tepat, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi, diyakini, dipercayai kecuali Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, ya, Tuhannya itu banyak, Tuhannya manusia itu banyak, gitu ya. Nah,
Itu. Tapi yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, dipercayai dan diyakini itu hanyalah Allah. Paham? Dafa Febrian Wiryo. Baik, maka dasar pemikiran dari akidah itu adalah tertuang dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Inna, sesungguhnya, alladzi, ya, sesungguhnya orang yang qalu, mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Ya, ini yang harus digarisbawahi, bahwa Tuhan kami, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu adalah tauhid. Ya, itu adalah akidah yang benar, akidah yang kuat, akidah yang kokoh. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam hal taat kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak menjadikan Allah ada tandingan-tandingannya, ya. Maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, ya, kemudian dia beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, meyakini, mempercayai bahwasanya Allah itu adalah yang maha kuasa dan ia tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun, ya, maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat itu akan datang kepada orang yang tadi berkata bahwasanya Allah adalah Tuhan kami. La umek dewe. Tepuk satu. Nah, belum kompak. Tepuk satu. Tepuk satu. Kok saya ono ae sih iki. Tepuk satu. Oh, ini. Ini. Sini. Ayo dilihat nanti temannya yang ketinggalan tepuk, ya suruh maju. Tepuk dua. Ada? Tepuk tiga. Tepuk empat. Yes, duduk. Ya. Jadi orang yang semasa hidupnya ia mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kami, bertauhid, berkeyakinan, mengimani, mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian dia beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dengan tidak melakukan perbuatan syirik apapun, maka malaikat akan turun kepadanya, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, yang kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih,
wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan malaikat nantinya akan memberikan kabar gembira bahwa orang yang semasa hidupnya itu bertauhid, ya, meyakini, mengimani, mempercayai bahwasanya Allah itu adalah zat yang esa, ya, yaitu akan diberikan kabar gembira berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya yang di sini beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah? Meyakini bahwasanya Allah itu satu? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Maka insyaallah kita semuanya nanti akan bereuni, kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Ustazah. Nah, kemudian apa sih tujuan kita itu mempelajari akidah, mempelajari ilmu tauhid? Ya, dua tujuan yang utama, yang mendasar adalah bahwa agar kita mengetahui petunjuk hidup yang benar. Ya. Sampai 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, apakah kalian sudah merasa kalian itu sudah ditunjukkan ke jalan yang benar? Raditya, kamu sudah kini belum atau percaya belum hidupmu, tujuanmu itu sudah benar? Hah? Insya Allah. Ya. Maka jangan ada sekalipun keraguan dalam hati kita, dalam jiwa kita, ya, untuk mempercayai, untuk meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Islam, ya, adalah sebagai petunjuk, sebagai obor dan pelita bagi kehidupan kita. Ya. Dengan tauhid atau dengan akidah, maka kehidupan kita akan diarahkan kepada jalan yang jalan Siratal mustaqim. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar kita ini terhindar dari perilaku sesat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, agar kita ini terhindar dari perilaku, ya, yang sesat, yang dibenci oleh Allah. Contohnya apa, Reza? Hah? Apa perilaku yang sesat itu? Dalam? Kalau di istilah kemuhammadiyahan itu ada TBC. Apa TBC? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, mempercayai bahwa ada hal-hal yang mempunyai kekuatan, atau mempercayai ada benda, ya, benda tersebut mempunyai kesaktian. Ya. Termasuk termasuk pergi ke kuburan, kemudian
minta doa ya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu ya, itu adalah salah satu perilaku yang sesat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya bagaimana? Ya kita minta, kita berdoa, memohon kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha esa dan maha segalanya. Ya. Baik, lanjut Ustazah. Nah, karena akidah ini tidak lepas dari yang namanya iman. Kemudian Islam dan juga ihsan. Maka tiga komponen ini yang namanya iman, Islam dan ihsan harus secara selaras, berkesinambungan, bergandengan tangan antara satu dengan yang lainnya agar bisa saling menguatkan, agar bisa saling mengokohkan. Ya, tanpa iman la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman kita menjadi kuat, tanpa iman kita menjadi lemah. Itu ya. Maka iman ini adalah komponen pertama yang paling penting sebelum kita berislam. Mohon maaf ya, ada saudara-saudara kita, halo, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang itu banyak saudara-saudara kita yang mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Halo? Pindah agama. Oh, pindah ke agama kemana? Jadi awal mula kenapa banyak sekarang yang mu'alaf? Belahan dunia, termasuk di Amerika itu banyak. Ya, terakhir kemarin itu Jumat itu 40 warga mana ibu kota Amerika itu mana? Washington. Itu 40 yang mu'alaf yang masuk Islam. Gitu ya. Ya, sejak kejadian atau sejak perampasan hak Palestina, ya, genosida dan lain sebagainya, itu terakhir kemarin Jumat itu ada 40, dan itu masih banyak lagi ya di belahan dunia, di negara-negara yang mulai hari ini itu berbondong-bondong masuk Islam, memeluk agama Islam. Maka janji Allah di dalam surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya.
ketika datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, maka dan kamu melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam, masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga harusnya kekuatan umat Islam itu bertambah atau berkurang? Harusnya bertambah. Tetapi faktanya, realitanya adalah ketika hanya satu negara saja ya yang hendak menghancurkan bumi Palestina, tetapi seluruh dunia bungkam, diam. Betul? Betul. Ya. Maka tidak kaget kalau nantinya itu yang bisa berbicara itu adalah pohon-pohon. Ya, pohon-pohon akan berbicara bahwa ini ada Yahudi, ini ada orang Israel, bunuhlah, gitu ya. Karena semua umat, ya, karena semua umat Islam itu bungkam, diam, ya, tidak ada yang berani untuk melawan. Perlawanannya ya hanya sebatas apa? Hanya sebatas menyuarakan, ya, menyuarakan bahwa kemerdekaan untuk Palestina, Free Palestine dan lain sebagainya. Kemudian boykot produknya Israel dan lain sebagainya. Israel, ya, Israel. Ya. Tetapi tidak ada tindakan, ya, tidak ada tindakan untuk kemudian jihad, gitu ya, kan tidak ada seperti itu. Ini yang sangat disayangkan, ya. Padahal secara kuantitas, secara jumlah umat Islam ini adalah besar, banyak, tetapi apa? Seperti buih di lautan yang terombang-ambing, tidak tahu arah dan tujuan, gitu ya. Jadi umat Islam di akhir zaman itu banyak, ya, tetapi tidak punya kekuatan. Makanya ibarat apa tadi? Ibarat buih di lautan, ibarat busa. Kamu tahu busa ya? Busa di lautan itu kan banyak, tetapi apa? Mudah dihancurkan, mudah dipecah belah, ya. Baik. Jadi iman secara bahasa adalah percaya. Jadi kalau kamu itu mengimani, berarti kamu itu percaya, meyakini. Secara istilah adalah percaya dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Halo? Maka iman tidak hanya sampai kepada lisanmu, tapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dalam perbuatan. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadapnya mana? Ya. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai ia memberikan apa yang ia punya itu, atau sampai ia mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Sekarang
ada saudara kita yang di Palestina, ya, yang digenosida oleh Israel. Bukti cinta kita kepada saudara kita apa? Kalau kita mengaku kita itu beriman, ya. Kalau kita mengaku beriman, maka kita harus mencintai saudara kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kamu buka puasa dengan yang seger-seger, dengan yang enak-enak, ya. Kamu lihat saudaramu di sana kelaparan, miskin, gak punya tempat tinggal, kedinginan, ya. Betapa kemudian kita berlimpah-limpah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi dalam hal mencintai sesama muslim, ya, itu tidak bisa. Maka minimal, dengarkan, halo, ya. Minimal apa yang bisa kita perbuat di dalam doa-doa kita. Lapor sisu, ya. Maka sempatkan, selipkan doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Itu bukti cinta kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan tangan kita, ya, tidak bisa membantu dengan lisan kita, dengan mulut kita, maka minimal kita mendoakan mereka, ya. Di dalam hati kita harus ada keyakinan, harus ada cinta, ya, untuk saudara kita yang ada di sana. Karena nanti masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu korbankan, ya, kepada saudara-saudara yang ada di Palestina. Kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian maka bicara tentang iman, kita juga harus hafal rukun iman. Ya, rukun iman yang pertama beriman kepada, yang kedua malaikat, 3 kitab, 4 Rasul, 5 hari kiamat, dan yang ke-6 Sampai jam berapa Ustaz ini? Jam 10. Masya Allah, luar biasa. Masih ada 30 menit lagi, setengah jam. Tapi harus, maunya saya itu enggak hanya 1 jam, ya. Sampai nanti berbuka maunya saya itu. Ya, akidah kalian, ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, ya, seperti itu. Hah? Asih. Ono, budhala ono. Enggak apa-apa, kita panas-panasan sekarang, ya. Hah? Kenapa kamu? Panas? Hah? Kalau kamu sekarang kepanasan, ya, kamu jangan melihat enaknya, oh enaknya pakai AC, ya.
Lihat sana ya, saudaramu yang di Palestina sana. Ya. Kalau mau melihat itu lihat yang ada di bawahmu. Jangan ada yang di atasmu. Ya. Pengen enak itu ya. Mau sama-sama panas, Pak Haris juga panas ya. Seperti itu. Ya, jadi rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Nanti jangan ada yang jawab 5. Soalnya pas ketika ranking 1 itu ada yang menjawab rukun iman ada yang jawab 5. Mau pelajaran SD gak entos. Ya. Oke, lanjut Ustazah. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam? Dari kata-kata aslama yuslimu. Ya. Islam itu artinya damai. Islam itu artinya Islam itu adalah selamat, ya, jalan keselamatan. Gitu ya. Atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan pengertian secara bahasa tentang Islam. Islam menurut istilah ya adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Ya, Islam secara istilah adalah kamu bersyahadat, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Kemudian kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu, maka tidak haji, ya tidak ada kewajiban untuk haji kalau tidak mampu. Ya, tapi kalau mampu secara fisik, secara finansial, maka kewajiban itu sudah menjadi tanggungan bagi yang sudah mampu, ya. Lanjut Ustazah. Nah, kemudian dibuktikan dengan tadi ihsan. Ya, dengan ihsan. Ihsan itu kalau secara bahasa ya berbuat baik, melakukan amal sholih, itu ihsan. Tetapi sebetulnya ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat, menyaksikan Allah. Namun apabila kita tidak menyaksikan, melihat Allah, maka percayalah bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mengawasi kita, mencatat segala amal perbuatan kita melalui malaikat Raqib dan Atid. Itu ya. Ya, diambil dari kata ihsan, yaitu hasuna, yang bermakna bagus atau baik, sementara secara istilah adalah upaya pengabdian diri kepada Allah dengan niat yang sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan keridhaan. Maka berbuat baik kepada orang tua itu ihsan.
Shadaqah, infak itu adalah ihsan. Kemudian menyingkir ada batu atau ada paku di jalanan itu juga termasuk ihsan dan merupakan juga salah satu iman yang paling kecil, gitu ya. Jadi menyingkirkan batu atau kotoran di jalan, ya, itu adalah iman yang paling kecil, juga termasuk ihsan, berbuat baik. Ya, lanjut Ustaz. Nah, yang perlu kita ketahui juga, ya, di dalam materi akidah ini adalah tentang sifat Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, sebetulnya juga ada sifat jaiz, gitu ya. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Hah? Ada berapa? 20. Apa itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hanan, sami'an, basiran, mutakalliman, ya, dan sifat mustahilnya itu adalah lawan kata atau antonim yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau Allah itu wujud, ada, ya, maka sifat mustahilnya adalah tidak ada, ya, dan lain sebagainya, atau fana. Baik, nanti ini menjadi PR kalian untuk menghafalkan sifat wajib bagi Allah. Ya, yang sudah hafal ya sudah. Yang belum, ya, yang belum wajib untuk dihafalkan. Coba saya mau tahu persentasenya yang sudah hafal, angkat tangan. Yang sudah hafal 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, boleh pakai lagu deh. Berarti ini mayoritas belum hafal kalian, ya. Waduh, ya. Ini agar tauhidnya itu semakin kokoh, akidahnya semakin kuat, ya, itu harus tahu, harus hafal 20 sifat wajib bagi Allah. Ya, Sabian sudah hafal Sabian? Astagfirullah. Ya, lanjut Ustaz. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah atau tanda kuasanya Allah itu apa? Dibuktikan dengan apa? Yang pertama dengan al-ayah al-qauliyah, ya, atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dulunya yang bagus, Mas. Nah, ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah, ya. Itu adalah tanda kekuasaannya. Apa ada? Ini 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3. Aben, Raditya, dan siapa ini? Azwan. Sini Azwan, sini Azwan. Sini. 3 anak sini, ikut saya sini. Ayo sini, maju. Hitungan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Gak usah ditepui, ngapain tepui? Berdiri sini. Ya, lihat nanti temanmu kalau ada yang ngantuk, yang tiduran, ya, bilang ke saya, Pak itu ngantuk anaknya. Langsung maju. Baik. Kemudian yang kedua atau bukti dari kuasanya Allah yang kedua, ya, adalah al-ayah al-kauniyah, yaitu penciptaan alam semesta yang sedemikian rupa, langit dan bumi. Bagaimana kemudian antara satu planet, ya, yang ada di mana itu, di jagat raya ini tidak bisa berbenturan, saling berbenturan, karena Allah yang sedemikian rupa. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Ya. Tapi di mana nanti kiamat datang? Masuk. Yang di luar masuk. Penyakit. Jangan jadi penyakit. Jangan jadi penyakit. Coba Mas cek di kamar mandi, sama Sam. Kamu panggil yang di kamar mandi itu Sam. Biar enggak jadi penyakit. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini, seluruh jagat raya ini, penciptaan langit dan bumi, ya, itu semua adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Ya. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada kita, gitu ya. Nah, lanjut Ustaz. Kemudian definisi dari iman kepada Allah adalah kita meyakini, mempercayai bahwa dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud. Sekaligus kita juga harus meyakini bahwa sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, ya, itu adalah nyata, itu adalah ada, ya, mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur, ya, sampai As-Sabur, ya, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, Allah Maha Raja, ya, Allah Maha berkehendak dan lain sebagainya, ya. Oke, lanjut Ustazah. Kemudian iman kepada malaikat. Nah, ini mungkin kecil ya kalau dari belakang. Mohon izin saya bacakan. Ya, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Tujuan diciptakannya malaikat adalah untuk mengabdi kepada Allah dengan menjalankan tugas dengan cara yang tepat. Ya. Sebetulnya tidak hanya malaikat, tetapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya mempunyai satu tujuan. Apa tujuannya? Beribadah. Jadi kamu diciptakan di sini, kamu diciptakan di dunia ini untuk apa? Beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Dan mereka itu tidaklah diciptakan atau diperintahkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, mukhlis, ikhlas.
semua makhluk yang ada di bumi ini itu semuanya beribadah kepada Allah dengan caranya masing-masing. Ya. Mulai dari tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Itu mempunyai cara untuk beribadah kepada Allah dengan caranya masing-masing. Ya, Wildan ya. Ada berapa malaikat yang kalian ketahui? Ada 10 malaikat ya, yang kita ketahui nama-namanya. Di antaranya ada, halo? Ya, Jibril, dan tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kamu harus tahu juga ini juga PR bagi yang belum hafal. Malaikat beserta tugas-tugasnya. Tadi yang pertama apa? Sifat wajib Allah. Yang kedua, malaikat, nama malaikat beserta tugasnya. Besok saya tagih, besok. Ya, besok saya tagih. Ya, sekarang sudah canggih, informasi bisa kamu dapat. Ya, tinggal klik Google sudah muncul, gitu ya. Ya, sampai kemudian Jibril, sampai kemudian Malik menjaga neraka. Lanjut saja. Kemudian beriman kepada kitab. Ya, percaya dan yakin Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul, dan ada 4 kitab yang kita percayai. Yang pertama, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut Ustazah. Kemudian iman kepada Rasul, artinya kita harus meyakini dan mempercayai bahwa ada Rasul, bahwa Allah mengutus laki-laki merdeka dengan membawa wahyu dan syariat untuk disampaikan kepada umatnya supaya bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi Nabi Adam yang menyampaikan umat, Nabi Nuh menyampaikan dakwanya Nabi. Nah, kita ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Meskipun ya kita tidak melihat secara langsung beliau, ya, tapi kita harus yakin ya bahwa utusan Allah adalah yang nantinya kita masuk surga, ya, kita mendapatkan syafaat juga di beliau. Ya, semoga kita semuanya nanti yang mendapatkan syafaat terbesar, yaitu syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut saudara. Kemudian beriman kepada hari kiamat, meyakini bahwa dunia akan hancur dan akan ada hari pembalasan amal perbuatan. Ya kan? Ya. Hidup kita di dunia ini tidak panjang. Ya. Dunia ini fana. Sedangkan akhirat itu selamanya kekal. Bekal kita ini, ya, bekal kita di dunia ini itu sangat sedikit sekali. Ya, kita perlu bekal untuk saja kampung. Ya. Kalau pulang kampung saja, kita itu bawa bekalnya apa? Baju, bawa makanan, oleh-oleh, bawa kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Kalau pulang ke akhirat tidak cukup dengan itu. Bekalnya apa? Bekalnya adalah amal soleh.
Amal saleh adalah amal kebaikan. Karena perjalanan di dunia ini tidak seberapa dengan perjalanan di akhirat nanti. Ya. Dari nanti kubur, kemudian di alam barzakh, kemudian nanti di alam yaumul ba'ats, kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian yaumul mizan, hari penimbangan, kemudian kita melewati as-sirat, melewati jalan yang mana kalau kemudian kita mampu melewati itu, kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita jatuh, kalau kita tergelincir, kita akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, maka satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu, satu hari di dunia itu sama dengan 1000 akhirat. Lama tidak? Ya, jadi lama sekali. Maka bekal yang harus kita siapkan, bekal yang harus kita bawa ini harus cukup, harus banyak, ya, untuk sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk memperbanyak amal saleh, karena bulan Ramadan ini bulan pahala dilipat gandakan. Rugi dong, ya. Kalau kemudian waktu selama bulan Ramadan ini kita habiskan waktu kita untuk main game, astagfirullah, kita habiskan waktu Mobile Legend, rugi dong. Sabah, ya, yang kita bawa tidak sedikit, harus banyak sampai kita bertemu beryauni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selanjutnya Ustazah, iman kepada qada dan qadar artinya kita percaya atas segala ketentuan dan juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita saat ini, ya, kamu saat ini menjadi siswa di SMP Muhammadiyah Tigawaru, termasuk saya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Jadi sejak kita itu lahir atau sebelum kita lahir ke dunia, ya, Allah sudah menentukan takdirnya, ya. Nah, kalau kemudian sekarang itu masih ada kurang pede, gitu ya, masih ada yang kurang ilmu, silakan masing-masing usaha, ya, berupaya sehingga Allah juga akan mengubah nasib kita, akan mengubah takdir kita, gitu ya. Oke, lanjut Saudara, sampun nggih. Perbuatan perusak iman ini yang terakhir insyaallah. Perbuatan perusak iman itu ada satu, ada nifaq, munafik. Ya, apa itu munafik? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di luarnya koyok-koyok alim, ya, Islam, ya, tetapi dalam hatinya ada kedengkian, ada kebencian, ya, ada kekufuran di dalam hatinya. Na'udzubillah. Kemudian ada riya. Riya itu suka pamer dalam hal ibadah, ya, ketika ada banyak,
ibadahnya, sholatnya khusyuk sekali, seakan-akan khusyuk. Ya, tetapi ketika tidak ada orang, tidak ada manusia, sholatnya cepet kayak kereta, gitu ya. Gitu. Kemudian syirik, ya syirik itu ada syirikul akbar, ada syirik besar, ya, yang mana menyekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan ada tandingan Allah, menjadikan berhala-berhala. Ya, mohon maaf, nih saya ingatkan. Saya ingatkan. Ya, ketika ketika ada azan berkumandang, ada panggilan Allah untuk sholat, untuk ibadah, sedangkan kita masih sibuk dengan urusan kita. Nah, kan? Kita masih sibuk dengan main gadget, kita masih sibuk dengan main chip, app dan lain sebagainya. Perhatikan, ini juga salah satu bentuk kesyirikan. Ini merupakan satu bentuk syirikan. Kenapa? Karena menjadi tandingan Allah, dipanggil sama Allah, ada berkumandang ibadah untuk sholat, lah kok main? Ya. Hah? Ya. Hati-hati. Ya, kemudian di syirik kecil ada tahayul, hurufat. Ya, kemudian ada riddah. Kalau riddah masuk murtad. Kamu tahu murtad? Ya, kalau murtad berarti keluar dari Islam. Ya, naudzubillah. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan dan akidah dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi muslim, menjadi mukmin yang tangguh, mukmin yang betul-betul ya dijanjikan oleh Allah nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Haris sampaikan. Ada tanya jawab, Ustaz? Ada tanya jawab? Ya, tidak ada tanya jawab. Semoga apa yang tadi Pak Haris sampaikan ada guna dan juga manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata, ada yang tersinggung dengan perkataan saya tadi, mohon dimaafkan. Ya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.